Oh, kita lihat bawahnya kayak gimana ya. Bisa. Nyadar gak sih Bapak Ibu, kalau mainan yang kita beli buat anak-anak itu bisa jadi salah satu kontributor rumah kita penuh timbunan. Bahkan kalau nggak dikontrol nih, itu bisa jadi hoarding. Dan ini saya nggak ngarang. Saya dan tim melihat sendiri gimana mainan itu bisa jadi bom waktu yang ngubah rumah kita itu jadi gudang, dimana kita nggak bisa mengakses rumah tersebut. Bahkan kita sampai harus ngalah karena saking banyaknya mainan itu. Buat yang belum kenal, saya Dika, founder anti hoarding, layanan decluttering, organizing yang biasa ngadepin orang-orang hoarding, orang-orang yang pusing sama barangnya. Dan kali ini saya mau cerita tentang salah satu project decluttering kami yang cukup berkesan. Karena apa? Karena di situ kami menemukan banyak pelajaran dan banyak pengalaman. Jadi beberapa waktu lalu kami diminta oleh klien untuk mendecluttering rumahnya. Waktu itu kami lihat di foto sekilas, oh ini ternyata rumahnya lumayan banyak barangnya nih. Ternyata ketika kami datang ke sana, kami cek barangnya itu memang banyak, tapi didominasi oleh mainan anak-anak. Dan menariknya nih, si klien itu punya tempat penampungan mainan ada, rak penyimpanannya ada, cuma sudah terlanjur overload, nggak bisa menampung. Akhirnya mainan itu berceceran di rumah. Saking banyaknya, ruang tamu itu penuh dengan mainan dan nggak bisa digunakan sama sekali. Sampai yang punya rumah ini mengalah, dia itu mencari tempat untuk bisa beraktivitas karena kebanyakan mainan. Langkah pertama, kami pun langsung membongkar seluruh barang-barang di rumah tersebut. Kami konsentrasikan di satu titik untuk melihat seberapa banyak barang-barang di rumah tersebut. Barang-barang baju dan tas-tas ini semuanya mau kita keluarin. Nanti kita pilih barang-barang satu, barang-barang sama klien. Oke, di sini juga ada buku-buku, perintilan-perintilan macam-macamnya, banyak sekali. Banyak sekali, dua kali. Oke, sini juga nanti bakal kita operasiin. Seperti itulah Bapak Ibu. Nah, ini barangnya macam Bapak Ibu. Nah, ketika proses bongkar barang ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu ternyata nih, sofa di rumah itu bawahnya itu jadi tempat penyimpanan mainan-mainan. Kita lihat bawahnya kayak gimana ya. Bisa. Kayak begini nih Bang. Buka kuncinya. Ternyata Bapak Ibu, ada tikusnya. Jadi mainan-mainan, tumpukan mainan itu sampai jadi sarang tikus. Dan yang punya rumah pun mengakui bahwa memang di rumahnya itu ada tikus, tapi nggak bisa dikeluarin karena ngumpet di balik barang-barang itu. Beli gua. Tuh. Beli. Tuh. Tuh. Masuk lagi dia. Nggak, dari dulu. Hah? Balik lagi ke sono. Kemana? Ke buku. Oh iya tuh. Terlihat jelas. Tuh. Asik banget. Tuh. Emir. Keluar. Kembali karena barangnya udah terlampau banyak, dia masih menyelinap di situ. Setelah barang-barang tadi itu keluar, masuk ke dalam tahap penyortiran. Di sini juga nggak kalah menantangnya. Bukan karena tikus lagi, bukan, tapi karena klien itu merasa masih sayang sama barang-barangnya. Dia belum berani melepas barang-barang itu, mainan-mainan itu dan barang-barang punya dia. Dia tahu sih bahwa dia ini suka nimbun barang, tapi ketika dia dihadapkan pilihan untuk melepas barang-barang itu, dia nggak sanggup. Akhirnya yang terjadi, proses sortir berjalan lamban Bapak Ibu. Dan dia
akhirnya nyerah juga dan menunggu istrinya datang. Nasi. Dan untunglah ketika istrinya datang, proses sortir berjalan cepat. Jadi barang-barang yang benar-benar udah nggak berguna itu langsung kami singkirin, kami keluarin. Dan barang-barang yang masih berguna tapi udah nggak dimanfaatkan itu kami kategoriin buat didonasikan. Dan dalam proses decluttering ini kami pastikan bahwa semua barang yang keluar itu harus sepengetahuan klien, tidak boleh ada yang ngumpet-ngumpet. Kami dan klien akhirnya menaruh barang-barang itu di rumah, di samping rumahnya, untuk kemudian nanti dipersilahkan ke tetangga atau yang lain untuk mengambil barang-barang itu. Dan ternyata banyak juga tuh tetangga yang datang untuk mengecek, mengambil, memanfaatkan barang-barang yang masih berguna. Akhirnya setelah 1 hari penuh kami berhasil mendecluttering rumah ini. Tapi memang catatannya tidak sampai 100% barang itu keluar. Hanya mungkin 50% barang itu keluar. Dan sebagian kami masukkan lagi karena mereka mau memberikan tempat penyimpanan mainan-mainan dan barang-barang itu. Lega banget Bapak Ibu, akhirnya kami bisa menyelesaikan proses decluttering yang cukup menantang ini. Simple tapi cukup bikin kami itu garu-garu kepala. Dari decluttering ini pelajaran yang kami ambil bahwa mainan sekalipun kecil bentuknya itu kalau nggak dikendaliin itu bisa bikin rumah kita kacau Bapak Ibu. Dan memang untuk mainan itu nggak mudah ngebuangnya karena mungkin masuk dalam kategori sentimental dan ada kenang-kenangannya. Pelajaran lainnya adalah bahwa kita bisa mengajak anak-anak untuk mengontrol nih keinginan mereka dalam membeli mainan. Ketika mereka membeli mainan, oke, nggak apa-apa beli mainan asalkan mainan yang ada di rumah itu harus dikeluarkan. Dan ketika mengeluarkan barang, ini anak-anak sebenarnya diajarin untuk berbagi. Gimana mereka itu harus melihat bahwa di luar sana ada loh anak-anak sebenarnya butuh mainan juga. Sementara kamu mainannya banyak, tapi kok nggak dimanfaati. Jadi seperti itu Bapak Ibu cerita decluttering kami pada kesempatan kali ini. Dan tentunya masih banyak project-project decluttering yang lain yang punya cerita-cerita menarik. Ya, sampai jumpa di project berikutnya dan jangan lupa subscribe dan follow terus channel ini untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk decluttering, beres-beres lepas dari jeratan hoarding. Oke.